Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Jurang waktu bergerak, jurang waktu bergolak. Mungkinkah dia benar-benar keturunan keluarga kerajaan? Ini, petik 2. Cepat, bentuk formasi. Jebak dia, lalu jalin ikatan. Semoga roh ini jinak, bukan roh jahat reinkarnasi lainnya. Kanselir menatap tirai cahaya yang beriak di dalam jurang, lalu perlahan berbalik dan menatap gadis kerajaan. Kembalilah. Suaranya tetap rendah, tanpa emosi, tetapi terasa lebih lembut. Mata gadis kerajaan melebar, air mata masih mengalir. Para pelayannya segera melepaskan belenggunya. Dia berlari ke gerbang batu dan berlutut, tidak yakin harus berbuat apa. Dia menatap ke depan dengan berlinang air mata, seperti seorang wanita di bulan ke-10 kehamilannya, dengan gembira menyaksikan anaknya muncul saat lahir. Dia menyaksikan cahaya putih semakin dekat, perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Dia menahan napas, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, ujung jubah putihnya berkibar. Berdebu dan usang, tetapi di matanya, itu tampak seperti panji terindah di dunia. Tirai cahaya beriak. Seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar dari baliknya. Roh-roh yang dipanggil oleh keturunan kerajaan di masa lalu semuanya aneh dan luar biasa. Beberapa begitu agung sehingga mereka mengancam akan mendobrak pintu istana, sementara yang lain sekecil dan lincah kutu, dan bahkan pembunuh humanoid. Gadis itu telah membayangkan berkali-kali roh seperti apa yang akan dia panggil jika dia benar-benar memiliki darah bangsawan. Tetapi sekarang, dia mendapati bahwa semua fantasi masa lalunya tampak begitu pucat. Pemuda itu mengenakan pakaian putih, rambutnya gelap, alisnya halus, fitur wajahnya lembut di garis-garis wajahnya, tetapi pupil matanya menyimpan dingin yang tak terlukiskan. Dia mengenakan pedang patah di pinggangnya dan memegang ranting besi hitam layu di tangannya. Dia berdiri tegak, dan bahkan pakaiannya, compang camping dan berlumuran darah, tidak dapat menyembunyikan aura dunia lainnya. Mungkin karena dia terlalu lemah saat itu, tetapi dia merasa belum pernah melihat pemuda setampan dan secemerlang itu. Biasanya fasih, ia seakan kehilangan suaranya setelah kemunculannya. Ia hanya meneteskan air mata dalam diam, menggenggam tangan di depannya, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia menimbang-nimbang apakah harus bangkit dari tikar. Lagi pula, ia, secara hukum, adalah tuannya mulai sekarang, tak terpikirkan bagi seorang tuan untuk berlutut di hadapan seorang pelayan roh. Namun kemudian ia merasa bahwa pemuda selembut itu bukanlah tandingan seorang pelayan. Ya, dia adalah ayah ilahiku. Lakukan, katakan selir. Tidak, kata gadis kerajaan secara naluriah, suaranya melengking panik. Semua dewa, setelah muncul dari jurang waktu, terperangkap dalam formasi ikatan mereka dan dipaksa untuk membuat perjanjian dengan orang yang membuka jurang itu dengan darah mereka. Sejak saat itu, mereka menjadi tuan dan pelayan, bertransformasi menjadi senjata pamungkas keluarga kerajaan dalam penaklukan dunia di luar kota. Ini adalah praktik adat. Ia mengerti aturannya, tetapi sebuah dorongan singkat membuatnya ingin berhenti. Kemudian, secerca kesadaran melintas di benaknya, ia sama sekali tidak memiliki darah bangsawan. Ini adalah sesuatu yang telah ia simpulkan selama dekade terakhir, dan itu tidak mungkin salah. Ia tidak tahu bagaimana kekuatan suci pemuda berjubah putih itu muncul, tetapi jika ia menggunakan darah bangsawan untuk terhubung dengannya, ia mungkin akan terbongkar lagi, dan keajaiban yang telah lama ia nantikan akan sirna. Ia ingin menghentikannya, tetapi dengan Perdana Menteri di hadapannya, apa yang bisa ia lakukan? Dua baris orang berpakaian hitam putih bergerak. Seperti senjata terhunus, mereka dengan cepat berkumpul di jurang. Mereka memutar pergelangan tangan, membuka, dan menarik berbagai artefak. Benda-benda ini bersinar, menggemakan langit-langit Caisen yang megah dan berwarna-warni di atas aula. Pola-pola yang sesuai di langit-langit juga menyala. Sinar cahaya turun dari langit, menembus seluruh aula, membentuk rantai yang berpusat pada formasi yang luas. Aula ini diciptakan untuk memenjarakan para dewa yang muncul dari jurang. Dari zaman kuno hingga saat ini, tidak ada dewa dari jurang yang lolos dari formasi pengikat dewa. Di bawah formasi, sosok berpakaian putih itu tampak begitu kesepian. Ning Changjiu muncul dari balik tabir cahaya. Pandangan pertamanya adalah gadis yang menangis berlari ke arahnya. Ia bertanya-tanya bagaimana ia akan mendorongnya jika gadis itu menerjangnya. Untungnya, gadis itu berlutut di tengah larinya. Ia kemudian menatap pria yang tampak perkasa itu. Ia menyadari bahwa bahasa mereka hampir tak terbedakan dari bahasa dunia di balik jurang. Mungkinkah ini sisi lain jurang? Lebih jauh ke utara di Southern Wasteland. Saat ia merenung, seberkas cahaya menembus aula dan menerangi. Perdana Menteri mundur diam-diam di balik formasi, mengamati dengan tatapan dingin. Ia samar-samar merasa bahwa dewa ini tampak berbeda, tetapi jurang waktu sudah dipenuhi dengan spesies yang tak terhitung jumlahnya, jadi segala jenis kehidupan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Terlebih lagi, makhluk-makhluk ini sama sekali bukan dewa. Betapapun mempesonanya mereka di kehidupan lampau, mereka kini hanyalah pelayan yang akan menjadi senjata keluarga kerajaan.
Namun tak lama kemudian, alis Perdana Menteri berkerut, dan semakin erat, hampir bersentuhan. Ia tak dapat memahami apa yang terjadi di depan matanya. Pemuda berbaju putih berkibar itu berjinjit pelan dan melangkah masuk ke dalam formasi. Ia melirik langit-langit Caisen yang megah dan indah di atasnya, lalu ke cahaya yang mengikat jiwa-jiwa, dan berjalan lurus ke depan tanpa henti. Cahaya yang menimpanya bagaikan sinar matahari biasa, bahkan tak menggoyahkan ujung bajunya. Ia berjalan menyusuri aula dengan santai, matanya perlahan menyapu orang-orang di ruangan itu, seolah ia juga kebingungan. Putri kerajaan yang berlutut di tanah menatapnya, ekspresinya sangat gembira. Sungguh kuat, mereka yang dulu hanyalah senjata tanpa emosi, tapi ini adalah dewa sejati. Perdana Menteri memperhatikannya perlahan berjalan menembus formasi. Formasi itu perlahan menghilang bersama langkah kakinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dari mana asal-usulnya? Kanselir, bagaimanapun juga, adalah tokoh penting di kota alam rusak. Ia segera menenangkan diri dan berseru, formasi pedang. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam putih patuh, turun di kedua sisi seperti hantu, gerakan mereka menuntut nyawa mereka. Orang-orang ini termasuk di antara para penguasa terbaik kota alam rusak. Setelah kanselir memberi perintah, seberkas cahaya putih memancar dari lengan baju mereka, masing-masing merupakan aliran energi pedang bagaikan mata air yang jernih. Energi pedang pria lurus dan kaku, sementara energi pedang wanita bagaikan pita yang berputar-putar. Jalinan keduanya, dilihat dari atas, menyerupai bunga teratai putih, dengan pemuda berbaju putih di tengahnya. Ning Changjiu terdiam, mengamati energi pedang yang berputar-putar. Ia tak habis pikir mengapa pertarungan hidup dan mati seperti ini muncul sejak pertemuan pertama mereka. Di dalam tubuhnya, kitab suci pedang itu sudah berkomentar dengan arogan, formasi pedang ini seharusnya merupakan sesuatu yang diwariskan 7 atau 800 tahun yang lalu. Pada masa itu, orang-orang mempelajari ilmu pedang seperti menulis puisi. Mereka suka mengambil inspirasi dari alam dan mengejar keindahan simetri, yang menghasilkan banyak gerakan pedang yang mencolok dan mewah. Kupikir ini semua hilang setelah bencana langit dan bumi 500 tahun yang lalu, tetapi aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Saat berkomentar, Ning Changjiu melangkah maju. Ning Changjiu mengayunkan ranting mati di tangannya, yang diselimuti kabut cahaya putih, dan menghantamkannya ke arah depan formasi pedang. Energi pedang putih dan energi pedang yang tersebar bagaikan anak panah kecil yang melesat keluar, lalu saling menghancurkan di udara, berubah menjadi bayangan energi pedang seputih salju. Ning Changjiu menatap ranting mati itu. Ranting mati itu, yang dipenuhi hukum waktu, menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Formasi pedang itu tampak rapuh di depannya. Perdana Menteri memandang Ning Changjiu yang terus berjalan keluar dari gerbang istana, raut wajahnya berubah. Ia adalah sosok berkuasa kedua setelah raja di kota alam rusak. Ia tak akan pernah membiarkan siapapun, baik pria maupun wanita, menginjak-injak martabat keluarga kerajaan secara terang-terangan. Perdana Menteri tidak membawa pedang, melainkan menggunakan teknik spiritual khusus. Ning Changjiu menatapnya. Di bawah kaki Perdana Menteri, sebuah tirai terbentang di atas tanah biru. Di tirai itu, titik-titik cahaya seputih salju berkilauan. Itu adalah bintang-bintang legendaris. Meskipun telah menghilang dari langit kota alam rusak selama ratusan tahun, Perdana Menteri telah mempelajari kitab bintang selama puluhan tahun dan akhirnya menyusun semuanya berdasarkan catatan buku tersebut, menjadikannya miliknya sendiri. Ketika Ning Changjiu melangkah maju, segala sesuatu di sekitarnya berubah seketika. Ia merasa seolah-olah telah meninggalkan istana dan ditarik ke ruang yang mandiri. Bintang-bintang di langit adalah musuh-musuhnya yang telah lama hilang. Namun bagi Ning Changjiu, yang pernah menjelajahi kota Liantian sebelumnya, metode rahasia ruang ini masih terasa agak sederhana. Sang putri kerajaan menyaksikan pemuda dan menteri itu lenyap di telan udara, hatinya sakit karena cemas. Ia tahu betul betapa kuatnya menteri itu, tetapi tak lama kemudian penglihatannya kembali terkonsumsi oleh cahaya putih. Garis putih berkelebat dan robek di depan matanya, lalu pemuda berbaju putih itu, bagai awan yang melayang dari lembah, turun kembali ke aula dan keluar. Ia melewatinya bagai angin. Sang putri kerajaan menyeka air matanya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pemuda itu tetap melanjutkan perjalanannya. Hentikan dia. Menteri muncul di belakangnya, darah mengucur dari mulutnya, dan menunjuk dengan marah ke arah Ning Changjiu yang menjauh. Ning Changjiu merasa menteri itu memang tangguh, tetapi cabang besinya terlalu kuat, menangkal sihirnya dengan sempurna. Menteri memberi perintah, dan yang lainnya patuh. Sang putri kerajaan memperhatikan sosok-sosok hitam putih itu berlalu. Ia berbalik. Pemandangan di hadapannya diterangi cahaya latar, tetapi matanya terbelalak lebar, tak ingin melewatkan satu detail pun. Ia melihat pemuda itu menghunus pohon besi raksasa, pedang dewa. Ia menghancurkan pedang-pedang pengawal kerajaan bagaikan besi tua, mengayunkan mereka ke tanah dengan keanggunan yang tak tertandingi. Di seluruh aula, tak seorang pun yang bisa menandinginya, bahkan Perdana Menteri pun kalah. Inilah dewa legendaris yang mampu memimpin kota Broken Boundary kembali ke daratan. Tapi, kenapa ia tak melirikku?
Aku memanggilnya. Melihat pemuda itu hendak meninggalkan aula, Perdana Menteri bertanya-tanya dengan putus asa, haruskah Raja turun tangan? Tunggu. Tiba-tiba gadis itu berteriak. Pemuda yang berdiri di ambang pintu benar-benar berhenti. Ia berbalik, melirik mereka, dan berkata, aku tak bermaksud jahat. Sungguh baik. Gadis itu merenung dalam hati, ayah dewa, siapa namamu? Aku memanggilmu. Lihat aku bukan ayahmu. Pemuda itu meliriknya, lalu berbalik dan pergi. Gadis itu segera melompat dan mengejarnya. Ia mencoba meraih paha pemuda itu, tetapi pemuda itu mengelak dengan ringan. Ia meleset dan jatuh ke tanah. Ia mengangkat kepalanya dan berkata sambil menangis, Kakak Senling, kau baru saja tiba dan tidak punya tujuan. Kenapa kau tidak menginap di rumahku? Rumahku indah. Ibuku baru saja meninggal, jadi ada kamar kosong. Aku bisa membantumu membereskannya. Kau sungguh berbakti, kata Ning Changjiu setelah hening sejenak. Gadis itu mengira ia sedang memujinya. Ia langsung bangkit dari lantai dan berkata dengan nada memelas, Yah, aku memanggilmu. Kau sungguh cantik, kau seharusnya mengikuti aturan, kan? Ibuku meninggal, dan aku sangat sedih. Aku akan sendirian mulai sekarang. Kau satu-satunya kerabatku sekarang. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja, kan? Yang tidak diketahui gadis itu adalah bahwa di sekitar anak laki-laki yang tampak tenang ini, sebenarnya ada dua suara yang terus-menerus menyemangatinya. Meskipun gadis kecil ini menangis agak buruk rupa, dia tampaknya embrio yang baik. Bagaimana kalau kita menampungnya? Bah, kau selalu membicarakan Lu Jiajia sebelumnya, dan kau tidak bisa berjalan ketika melihat seorang gadis muda. Aku selalu mendukung Tuan Ning untuk menikahi pangeran kita. Tentu saja, sekarang aku tidak punya tujuan sebagai pendatang baru, bukan ide yang buruk untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Yah, Lu Jiajia juga tidak tahu. Yang mulia juga tidak tahu. Petik 2. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapa namamu? Gadis itu sangat gembira ketika mendengarnya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa namanya agak aneh dan biasa saja, dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih buruk. Ia berkata, namaku Cao Xiao. Ning Changjiu menatap gadis kecil yang menangis itu dan bertanya, di mana ini? Cao Xiaoli, teringat cerita tentang roh jurang waktu, mendongak, wajahnya berlinang air mata, dan berkata dengan memelas, saudara roh, pergilah ke rumahku dulu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh dan bercerita lebih banyak. Ning Changjiu tidak merasa iba atas air mata gadis kecil itu. Di belakangnya, para penjaga hitam putih memperhatikan dengan saksama, tanah tampak berantakan. Peta bintang di bawah kaki Perdana Menteri bergeser, samar-samar menggambarkan bentuk Pegasus bertanduk satu. Ning Changjiu menggelengkan kepala dan berkata, aku bukan roh. Kata-kata ini mengejutkan bukan hanya Cao Xiaoli, tetapi semua orang yang hadir. Keberadaan roh di jurang waktu tak terbantahkan seperti kemampuan pena untuk menulis atau pedang untuk membunuh. Bagaimana mungkin wahyu roh agung seabad yang lalu itu palsu? Hanya Cao Xiaoli yang percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, karena dia sangat mengenal garis keturunannya sendiri. Tetapi jika bukan roh, lalu siapakah dia? Di belakangnya, suara Perdana Menteri tiba-tiba terdengar tegas, Cao Xiaoli, kau adalah putra keluarga kerajaan dan tuannya. Tidak bisakah kau mengendalikannya? Cao Xiaoli merasa jantungnya berdebar mendengar suara Perdana Menteri, dan kini panik, ia berkata, Tuan Perdana Menteri, aku bisa melakukannya. Cao Xiaoli segera menatapnya dengan penuh semangat, merentangkan tangan, melambaikan tangan sambil berkata, Kakak Senling, tenanglah. Kau sangat tampan, kau pasti orang baik. Tolong tanda tangani kontrak denganku dulu. Jangan khawatir, bahkan setelah kontrak itu, kau akan selalu menjadi kakakku. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, berpikir dalam hati, kau memasang jebakan di tanah dan bilang kalau aku menginjaknya, kau akan memperlakukanku dengan baik. Adik muda Xiaoling jauh lebih pintar darimu. Ning Changjiu mengabaikan perdebatan sengit antara roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah dan melangkah melewati ambang pintu aula besar. Aula ini adalah gedung tertinggi di kota alam rusak. Begitu ia pergi, pandangannya tiba-tiba terbuka. Cahaya di langit tidak terlalu terang. Sebuah bola bercahaya menggantung tinggi di angkasa, bergerak perlahan bagai matahari. Langit tak berawan, diselimuti rona kebiruan. Menatap ke bawah, di balik istana di dekatnya, bangunan-bangunan di kejauhan tertutup ubin sedingin es, membentang dalam satu garis lurus. Di baliknya, tembok kota dan baterai artileri samar-samar terlihat. Orang-orang berbalut jerami berlalu lalang, membawa meriam besi. Di balik itu, pemandangan diselimuti kabut. Ini bukan yang ia bayangkan. Istana megah ini tampak menonjol dari bagian kota lainnya, lebih seperti sebuah peninggalan megah yang terpelihara di tengah reruntuhan. Kepulan asap mengepul di kejauhan. Ning Changjiu teringat akan spesies asing yang mereka bicarakan, spesies yang tampaknya menghuni tembok kota, musuh mereka selama beberapa generasi. Mungkinkah masih ada tempat seperti itu di Nanzhou? Ataukah masih di jurang? Cao Xiaoli memperhatikannya menuruni tangga, seolah menyaksikan cahaya ajaib menyinarinya.
Namun cahaya itu tidak meneranginya, malah menembus tubuhnya dan menghilang di kejauhan, tanpa henti. Ia merasa sangat tersiksa, ingin menerjang dan menangkapnya, tetapi ia tak mampu mengumpulkan keberanian. Bukankah dia roh? Kanselir mengerutkan kening. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan tentu saja, tak seorang pun bisa menjawab. Besi tua berserakan di tanah, dan semua orang menyaksikan tanpa daya saat sosok compang camping berbaju putih itu mundur. Karena ia tidak melukai siapapun lebih jauh, kanselir tidak berusaha menghentikannya. Ia melirik Cao Xiaoli dan berkata dengan kecewa, bawa dia ke penjara hantu dulu. Kenapa? Aku tidak berbohong, aku memanggil roh. Mata Cao Xiaoli melebar saat ia mencoba protes. Hatinya sakit, tetapi saat pemuda itu mundur, kata-katanya kehilangan kekuatannya. Sesosok mendekat dari belakang, mencengkeram bahunya dan diam-diam memaksanya berlutut. Cao Xiaoli tak mengerti. Keajaiban seperti itu sudah terjadi, tetapi hasilnya tetap seperti ini. Ia menundukkan kepalanya, benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Roh-roh itu memang kejam. Tanpa sepengetahuannya, dua suara terlibat tarik-menarik di telinga pemuda itu. Menurutmu Paman Ning akan berhenti di berapa langkah? Kurasa tidak lebih dari 10. Kalaupun kita perlu menolong gadis kecil ini, kita tidak bisa langsung melakukannya. Kita harus membiarkannya putus asa dulu. Kurasa 20 langkah. Paman Ning tidak akan menyiksaku seperti itu, kan? Kalau begitu kurasa 30 langkah. Oke, ayo kita putuskan. Maka keduanya mulai menghitung langkah Ning Changjiu. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ning Changjiu menghela napas dan berhenti. Sudah berhenti. Penguasa bulu darah menghela napas, lalu berkata penuh arti, semakin banyak langkah yang kau ambil, semakin dalam cinta gadis itu padamu. Perlu kujelaskan lebih lanjut. Roh kitab suci pedang mengungkapkan kebenaran, kurasa dia hanya tidak ingin meninggalkan jejak kasih sayang. Penguasa bulu darah mendesah, memang, Tuan Ning baik hati. Kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini. Ning Changjiu berpikir dalam hati, setidaknya dalam pengembaraannya di masa lalu, ia memiliki Zhao Xianger dan Lu Jiajia di sisinya. Kali ini, keberuntungannya benar-benar habis, dan ia jatuh ke jurang hanya dengan dua makhluk menggemaskan ini. Gadis yang menangis di belakangnya tampak sangat mirip dengan mereka berdua. Ning Changjiu tidak terlalu tertarik padanya, tetapi ia bukan orang yang akan berdiam diri dan melihat seseorang mati. Namun, jika ia menyelamatkannya, hari-hari ke depan kemungkinan akan dipenuhi dengan kegelisahan. Namun saat ia menuruni tangga, ia tiba-tiba teringat saat Jiuying membawanya ke jurang. Ia teringat isak tangis Lu Jiajia yang tak henti-hentinya, dan duri itu menusuk hatinya. Seberapa miripkah pemandangan ini? Ia berhenti, menoleh ke belakang, dan berkata, lepaskan dia. Cao Xiaoli mengangkat kepalanya, dan di matanya yang sudah memerah karena menangis, awan putih berhenti di hadapannya. Cao Xiaoli merasa apa yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Ia menatap pemuda berpakaian putih yang duduk di kursi malas seperti orang tua, mengupas buah dengan hati-hati tanpa berkata sepatah kata pun. Ning Changjiu sudah mandi dan berganti pakaian, dan saat ini ia masih mengenakan jubah putih, dengan aura yang begitu halus. Jubah ini bukanlah jubah pedang seperti yang dikenakan Yujian Tianzong, yang mudah bergerak, melainkan lebih mirip jubah Tao. Perabotan di ruangan itu juga terkesan tua, tetapi umumnya bersih dan cerah. Di kota yang tidak terlalu kaya ini, buah itu juga merupakan simbol status. Cao Xiaoli mengupas buah itu, menyerahkannya kepada Ning Changjiu, dan berkata dengan serius, Saudara Senling, lihat, aku telah mengupas sebuah hati untukmu. Ning Changjiu memejamkan mata dan beristirahat, mengabaikan mahakaryanya, lalu berkata, makan saja sendiri. Cao Xiaoli berkata, oh, meletakkan buah itu dengan patuh, lalu berkata, kukira aku akan mati hari ini. Apakah kau dikirim oleh para dewa untuk menyelamatkanku? Ning Changjiu berkata, itu hanya kebetulan. Cao Xiaoli tak kenal lelah dan terus bertanya, kau begitu kuat sehingga bahkan Perdana Menteri pun tak bisa mengalahkanmu. Kau pasti sangat kuat di kehidupanmu sebelumnya. Kehidupan sebelumnya. Kenapa kau pikir aku punya kehidupan sebelumnya? Tanya Ning Changjiu. Cao Xiaoli sedikit terkejut dan berkata, ini sesuatu yang semua orang tahu. Buku itu mengatakan bahwa jurang waktu berisi jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tentu saja orang mati punya kehidupan sebelumnya, apa kau tidak ingat, saudaraku? Ning Changjiu teringat sesuatu, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingat. Cao Xiaoli menunjukkan ekspresi sedikit kecewa. Ning Changjiu memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, bisakah darahmu membuka pintu jurang? Cao Xiaoli berkata, ya. Ketika setiap anggota keluarga kerajaan berusia 17 tahun, kekuatan spiritual mereka dapat dibentuk, dan kemudian mereka dapat pergi ke jurang waktu di kuil untuk memanggil roh sebagai pelayan. Ning Changjiu berkata, kau menyebut jurang itu jurang waktu. Cao Xiaoli mengangguk penuh semangat dan menjelaskan dengan gembira, ya. Meskipun aku tidak tahu mengapa, memang seperti ini sejak para tetua mewariskannya.
Setiap keturunan kerajaan dapat membuka pintu jauh di dalam jurang waktu dan memanggil dewa. Ning Changjiu berkata, lalu mengapa kau berbohong kepada mereka? Cao Xiaoli tertegun dan berpura-pura bodoh, apa yang kubohongi? Ning Changjiu berkata, kau tidak memiliki keluarga kerajaan. Kau adalah darah klanku. Jika bukan karena aku hari ini, kau pasti sudah berada di penjara hantu. Pipi Cao Xiaoli memerah, dan dia berkata dengan marah, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Mengapa putri rakyat jelata tidak berhak hidup? Lagi pula, aku hanyalah alat bagi ibuku untuk hidup mewah. Kau tahu, kota kita sangat miskin, dan tidak mudah untuk punya cukup makanan setiap hari. Ning Changjiu berkata, bagaimana dengan masa depan? Cao Xiaoli tertegun dan berkata dengan wajah sedih, Saudara Senling, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Jika kau pergi, aku akan ketahuan. Jika aku ketahuan, mereka akan membunuhku. Kau lihat betapa ganasnya mereka hari ini. Ning Changjiu tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya. Ia tahu cepat atau lambat ia akan pergi, dan ia tidak ingin tinggal lama di sini. Ia duduk dengan tenang di kursi dan berkata, ceritakan apa yang terjadi di sini. Cao Xiaoli kembali bersemangat dan bertanya cepat, apa yang ingin kau dengar? Ning Changjiu berkata, segalanya tentang kota batas rusak ini. Segalanya, apa itu segala sesuatu? Cao Xiaoli berpikir dalam hati bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun ini untuk berkultivasi atau bersenang-senang, dan belum membaca buku sejarah apapun. Tapi itu tidak masalah. Dermawannya adalah orang asing, dan orang asing, bahkan jika ia mengarang sesuatu, ia tidak akan tahu. Cao Xiaoli mulai berbicara dengan fasih, kisah ini dimulai 800 tahun yang lalu, pada suatu malam yang berangin dan bersalju. Petik 2. Petik 2. Cao Xiaoli menceritakan sejarah kota batas rusak. Legenda mengatakan bahwa penduduk kota batas rusak dulunya adalah orang-orang yang bertahan hidup di pegunungan dan perairan yang keras. Karena berbagai bencana, hanya sekitar 100 orang yang tersisa. Tepat ketika genosida akan segera terjadi, seorang dewi turun dari langit dan membawa mereka dari pegunungan dan perairan yang keras ke kota yang kosong ini. Mereka mulai menetap di kota, perlahan-lahan berkembang biak dan tumbuh lebih kuat, menghindari ancaman kepunahan. Namun, anugerah para dewa seringkali harus dibayar dengan harga, dan harganya adalah melawan kehidupan yang bermutasi di luar kota selama beberapa generasi. Raja mereka pernah menerima anugerah dewi tersebut, memiliki darah bangsawan tertinggi. Apa sebenarnya warisan darah bangsawan? Tanya Ning Changjiu. Setiap putra seorang ayah raja mewarisi darah bangsawan, tetapi warisan ini terbatas. Jika terlalu banyak yang lahir dalam waktu singkat, ada kemungkinan besar anak tersebut akan menjadi orang biasa atau bahkan cacat. Inilah kutukan darah bangsawan, jelas Cao Xiaoli. Singkatnya, mereka yang memiliki darah bangsawan tidak hanya terlahir dengan kekuatan ilahi, tetapi juga dapat memanggil roh dari jurang waktu. Dulu aku iri pada mereka. Ning Changjiu, seolah mengantisipasi apa yang akan dikatakannya, tidak menjawab. Cao Xiaoli menunggu sejenak, lalu berkata dengan tegas, sekarang aku tidak iri. Kebanyakan yang mereka panggil jelek, tidak secantik atau sekuat kakakku. Ning Changjiu teringat Ning Xiaoling dan mendesah, jangan panggil aku kakak lagi. Jangan panggil aku kakak. Cao Xiaoli menutup mulutnya, berpikir, aku tidak bisa memanggilmu ayah, dan aku juga tidak bisa memanggilmu kakak. Roh ini sepertinya seumuran denganku. Mungkinkah dia tertarik padaku tapi terlalu malu untuk mengatakannya? Tentu saja, jika dia tidak menyukaiku, mengapa dia menyelamatkan seseorang yang belum pernah ditemuinya? Memikirkan hal ini, Cao Xiaoli duduk tegak, alisnya tampak tenang. Ia dengan lembut menyelipkan sejumput rambutnya ke belakang telinga, mengerutkan bibir, dan berkata dengan lembut, pokoknya, mulai sekarang, kita adalah pasangan. Ini rumah kita. Aku akan memanggilmu, tua. Ning Changjiu membuka matanya, menoleh, dan memelototinya dengan dingin. Gadis itu merasakan gelombang niat membunuh, kata-katanya terhenti sejenak sebelum ia berkata dengan sungguh-sungguh, bos. Yang mulia, King Sui sudah mati. Di aula istana, seorang pria berjubah kekaisaran menatap lukisan dinding yang megah, wajahnya terpesona dan dipenuhi nostalgia yang mendalam. Baru setelah Perdana Menteri berbicara, ia tersadar kembali dan perlahan berbalik. King Sui, raja merenung sejenak sebelum teringat wanita yang secara alami menawan itu. Seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengenang masa mudanya. Sepanjang hidupnya, selain prestasi besar yang ditinggalkannya dalam pertempuran, ia juga berkewajiban untuk melahirkan anak-anak demi meneruskan garis keturunan kerajaan. Garis keturunan darah kerajaan telah ditetapkan sejak awal, dan seiring bertambahnya jumlah orang yang memiliki darah kerajaan, kekuatan ilahi dari garis keturunan itu perlahan-lahan melemah. Oleh karena itu, kecuali seorang wanita memiliki kecantikan yang benar-benar mempesona, raja akan mengabaikan statusnya dan meninggalkannya dengan benih darah dewa. King Sui memang wanita seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, ia bukan keturunan bangsawan. Bahkan kecantikannya pun, setelah beberapa saat, akan mulai terasa vulgar.
Karena itu, selama bertahun-tahun, ia hampir melupakan keberadaannya. Namun kini, setelah mendengar berita kematiannya, sang raja merasakan luapan emosi. Ia samar-samar ingat bahwa Kingsway memiliki seorang putri. Bagaimana dia meninggal? Tanya raja. Gantung diri, jawab Perdana Menteri. Raja mengerutkan kening. Makanan dan sutra langka di kota alam rusak, dan hanya keluarga kerajaan yang bisa menyediakannya secara konstan. Ia tidak mengerti mengapa wanita itu rela meninggalkan kehidupan mewahnya dan memilih kematian. Perdana Menteri melanjutkan, hari ini adalah hari putrinya, Cao Xiaoli, setelah dewasa, memanggil arwahnya. Raja tetap diam. Selama keheningannya, suasana di istana menjadi hikmat. Ia bukan orang bodoh dan segera memahami implikasi dari kata-kata Perdana Menteri. Ia menghela napas dan berkata, menggantung diri memang terlalu mudah baginya. Perdana Menteri berkata, tapi Cao Xiaoli tetap memanggil arwahnya. Hah, roh itu agak istimewa. Perdana Menteri ragu sejenak dan berkata, formasi pengikat dewa tidak menjebaknya. Apa katamu? Raja terkejut dan berkata, itu formasi agung peninggalan sang dewi saat itu. Perdana Menteri berkata, saya juga merasa luar biasa. Raja berkata, bagaimana sekarang? Di mana dia sekarang? Perdana Menteri berkata, di rumah Cao Xiaoli. Dia berperilaku sangat baik, dan tidak ada pergerakan selama beberapa jam. Raja terdiam. Ia berbalik lagi dan memandangi lukisan megah dengan garis-garis halus di dinding. Di puncak mural, kepala sura dan yaksa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari balik awan dan guntur, dan di bawah awan dan guntur, terdapat pemandangan para dewa, baik pria maupun wanita, memegang senjata sihir dan terbang ke surga, sementara bagian manusianya adalah tungku neraka dengan gunungan pedang dan lautan api. Setelah beberapa saat, tatapan raja tertuju pada hantu jahat berwajah hijau dan bertaring. Akhirnya ia berbicara lagi, tidak mudah bagi kota Broken Boundary untuk bertahan selama ratusan tahun. Kita tidak membutuhkan dewa apapun. Yang kita butuhkan adalah pisau yang benar-benar dapat memperluas wilayah kita dan mengambil kepala tuan. Sang kanselir, memikirkan pemuda berbaju putih itu, merasa sama gelisahnya dan berkata, saya mengerti. Tepat saat kanselir hendak pergi, sebuah suara lembut terdengar, tunggu. Sang kanselir berhenti. Meskipun posisinya secara nominal lebih rendah daripada yang lain, ia sedikit membungkuk ke arah kegelapan. Tuan Siming, seorang wanita berambut perak muncul dari kegelapan. Ia mengenakan jubah hitam lembut, wajahnya tenang dan cantik, mengingatkan pada seorang wanita muda. Ia menatap kanselir dan berkata, saya telah menerima wahyu ilahi. Ning Changjiu menatap langit malam. Langit gelap gulita, tak ada seberkas cahaya pun yang menembus. Di mana bintang-bintang? Tanya Ning Changjiu. Bintang-bintang. Cao Xiaoli bertanya dengan heran, bintang-bintang bisa dilihat di buku. Buku-buku mengatakan bahwa ada banyak hal di langit yang berkilau seperti permata. Bos, apakah Anda pernah melihat bintang? Ning Changjiu tidak menjawab, dan terus bertanya, apakah hanya ada satu kota batas rusak di sini? Cao Xiaoli mengangguk dan berkata, awalnya, ya. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring kita dapat pergi semakin jauh ke luar kota, kita telah mendirikan beberapa desa dan kota di luar kota sebagai benteng untuk membantu kita pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh di masa depan. Ning Changjiu berkata, apa spesies alien di luar? Cao Xiaoli pernah pergi untuk membunuh bersama pasukan kerajaan. Ketika dia mengingat kehidupan aneh itu, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menjawab, ada banyak sekali monster. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka memiliki ekor yang aneh dan mereka merangkak di tanah seperti serangga. Apakah mereka sangat kuat? Tidak juga. Bahkan aku bisa membunuh banyak monster, tapi jumlahnya terlalu banyak. Bahkan prajurit terkuat di kota ini pun tak sanggup melawan ratusan monster sendirian. Cao Xiaoli berkata dengan sedih, setelah para dewa membawa kita ke sini, rasanya mereka meninggalkan kita. Kau berada di alam mana sekarang? Alam, apa kau tidak perlu berlatih? Ya, tentu saja. Cao Xiaoli berkata, tapi tidak ada pembagian yang jelas dalam latihan. Kita semua berlatih keterampilan yang unik. Kebanyakan keturunan keluarga kerajaan hanya berlatih satu keterampilan seumur hidup mereka. Setiap keterampilan memiliki 9 tingkat. Mencapai tingkat ke-9 adalah yang paling kuat. Teknik yang berbeda, tanya Ning Changjiu, lalu apa yang kau latih? Cao Xiaoli menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, teknik setiap orang dipilih oleh ayah kita. Yang sedang kupelajari disebut pedang ilahi Laut Utara. Bukankah kedengarannya kuat? Ning Changjiu berkata, tunjukkan padaku teknikmu. Cao Xiaoli terkejut dan berkata, teknik ini sangat rahasia. Ayahku melarang keras penyebarannya. Ini, ia menatap mata Ning Changjiu yang tenang dan mendesah, baik, bos. Setelah itu, Cao Xiaoli mengeluarkan buku dari dasar kotak dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu. Buku itu tidak tebal, dan teknik yang tercatat di dalamnya tidak terlalu mendalam. Setelah ia melihat sekilas, roh pedang di tubuhnya berkata, buku ini sepertinya belum lengkap. Ning Changjiu mengangguk, sudah menduganya. Ia mengembalikan buku itu kepada Cao Xiaoli.
Bos, bagaimana? Cao Xiaoli bertanya dengan hati-hati. Ning Changjiu berkata, tidak apa-apa. Di antara pedang-pedang yang patah, Sui Yujun tidak tertarik pada pedang ilahi Beiming. Dia terus memandangi gadis kecil itu dan berkata, gadis kecil ini punya embrio yang bagus, tapi dia malas berdandan. Aku sudah bersama Yang Mulia selama bertahun-tahun dan aku tahu banyak tentang riasan Yang Mulia. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa saran dan membuatnya terlihat seperti Yang Mulia, agar dia patuh padamu? Bayangkan Yang Mulia patuh padamu, lalu kau bisa memukul, memarahi, atau melakukan hal lain. Ning Changjiu menutup telinga dan berkata, ngomong-ngomong, di antara spesies asing di luar kotamu, apakah ada burung atau binatang buas? Cao Xiaoli tidak tahu mengapa dia bertanya ini, dan berkata, ya, ada, tapi mereka jelek. Sedikit, Ning Changjiu mengangguk dan berkata, baiklah, aku ingin keluar kota nanti. Sui Yujun terkejut dan berkata, apa yang akan kau lakukan? Paman Ning, aku salah. Aku bisa mati, tapi aku tidak akan pernah membiarkan diriku memiliki tubuh yang jelek. Cao Xiaoli tidak bertanya lagi. Dia hanya mengedipkan mata dan berkata, bos, adakah yang kau butuhkan lagi? Kabari saja aku. Ngomong-ngomong, kamar ibu ada di sana. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Kalau kamu tidak suka, kita bisa pindah. Di kota alam rusak, bahkan keluarga kerajaan pun tidak memiliki kondisi terbaik. Meskipun mereka semua memiliki rumah sendiri, standarnya masih jauh lebih rendah daripada keluarga kerajaan Zhao. Ning Changjiu berkata, tidak apa-apa. Melihat Ning Changjiu belum memakan buah yang baru saja dikupasnya, Cao Xiaoli, sambil berbicara, diam-diam mengulurkan jari telunjuk dan ibu jarinya ke seberang meja, mengambil buah itu, dan menyembunyikannya di lengan bajunya untuk dibawa pergi. Ning Changjiu diam-diam menatap langit malam yang gelap gulita, memikirkan sesuatu dan bertanya dari waktu ke waktu. Apakah di sini hujan? Ya, itu hanya air yang jatuh dari langit. Bukankah air keluar dari tanah? Berapa tahun yang lalu catatan paling awal dalam buku-buku kuno ada di sini? 1000 tahun, 2000 tahun, aku akan pergi dan melihat buku-buku itu suatu hari nanti. Jadi, di mana kau menancapkan benderamu sekarang? Konon, hamparan es terlihat di kejauhan. Kita semua percaya bahwa jika kita melintasi hamparan es itu, kita bisa menemukan daratan baru. Petik 2. Percakapan itu terputus-putus. Apakah kau punya dewa yang kau sembah atau percayai? Ning Changjiu menanyakan pertanyaan terakhir. Aku percaya padamu, bos. Kata Cao Xiaoli tulus. Petik 2. Ning Changjiu tidak bertanya lagi. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dan mendapati Cao Xiaoli masih duduk di sana, menatapnya penuh harap. Ada lagi? Tanya Ning Changjiu. Cao Xiaoli berkata dengan ragu, itu, soal menandatangani kontrak dengan para dewa, ini sudah menjadi aturan kota batas rusak sejak lama, dan aku khawatir mereka akan mempersulitku. Ning Changjiu berkata ringan, aku tidak akan menyerahkan hidup dan matiku di tangan siapapun. Cao Xiaoli melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku hanya ingin membicarakannya dengan bos, kalau tidak, kita akan berpura-pura sudah menandatangani kontrak. Di luar, akulah majikannya, dan saat kau di rumah, kaulah bosku. Aku akan menyajikan teh dan air untukmu, memijat bahu dan punggungmu, dan mematuhi perintahmu. Boleh. Penguasa bulu darah berkata, kedengarannya agak. Sutra Roh Pedang melanjutkan, buku-buku menggambarkan beberapa wanita dengan cara yang berbeda di ranjang dan di luar ranjang. Kau benar-benar melakukan hal yang sama. Ning Changjiu tetap tenang dan terus bertanya, apa sebenarnya roh itu? Cao Xiaoli berkata, roh. Roh itu seperti pedang. Ia bisa berada di sisimu kapan saja dan terhubung dengan pikiran spiritual sang guru. Bahkan jika patah, ia dapat dipadatkan kembali. Singkatnya, ia adalah senjata pembunuh yang sangat ampuh. Ning Changjiu mengerti, ini adalah roh yang diperoleh relatif istimewa, mirip dengan 9 bulu milik Zhao Xianger. Ning Changjiu berkata, cepat atau lambat, ia akan terungkap. Cao Xiaoli tampaknya telah berpikir serius untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan tegas, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Mulai sekarang, bos, bunuh saja monster-monster itu sendiri. Kemanapun kau lari, aku akan berpura-pura memberi perintah. Aku berjanji akan sigap dan cekatan, dan berbicara dengan fasih, agar tidak mempermalukanmu. Nah, permintaanku sangat sederhana. Mulai sekarang, saat kau berada di depan orang luar, beri aku sedikit muka dan berpura-puralah akulah tuannya. Bolehkah? Setelah diganggu Cao Xiaoli selama beberapa jam, Ning Changjiu akhirnya mengancam akan kabur. Gadis itu berhenti memohon tanpa henti dan langsung berkata, bos, kau tidak boleh pergi. Aku pergi. Bahkan, setelah mengantar Cao Xiaoli tidur, Ning Changjiu masih gelisah. Roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah melanjutkan diskusi mereka tentang kejadian hari ini. Orang bernama Ken Xiang itu sepertinya punya kedudukan tinggi. Tapi dia sepertinya tidak terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Ning. Apa maksudmu bahkan? Bukankah Changjiu kita kuat? Bah, dasar buku jelek, berhentilah membuatku jijik.
Tapi sejujurnya, orang-orang di kota ini sepertinya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Buku tentang pedang ilahi Laut Utara itu sepertinya berisi teknik pedang yang kuat, tapi setelah dilihat sekilas, itu adalah artefak berusia 1000 tahun. Buku itu selamat dari bencana 500 tahun yang lalu dan masih bertahan sampai sekarang. Petik 2. Bukankah kau juga lebih tua dari mereka? Bagaimana mungkin aku bisa sama seperti mereka? Aku hanya bertahan, sementara mereka hanyalah ampas yang tersisa selama ribuan tahun. Diam. Ning Changjiu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bicara. Ning Changjiu mengingat semua yang terjadi hari ini dan apa yang dikatakan Cao Xiaoli, membentuk sebuah kerangka di benaknya. Ia kemudian berkata, tempat ini seharusnya terhindar dari bencana 500 tahun yang lalu. Dan semua keterampilan di sini, menurutnya, diwariskan oleh Sang Dewi. Apa niat Sang Dewi melakukan itu? Keberuntungan. Roh kitab suci pedang itu menjawab pertanyaan di benak Ning Changjiu. Ning Changjiu mengangguk, dia tidak ingin kota ini sepenuhnya beruntung. Dan para kultivator dari keluarga dan sekte bangsawan, karena akar mereka yang sama, saling melengkapi jalur kultivasi mereka. Terkadang, peningkatan pesat seseorang menuju ketenaran bahkan dapat menyebabkan lonjakan di ranah semua puncak. Tetapi di kota ini, setiap orang berkultivasi dengan caranya sendiri. Roh kitab suci pedang berkata, kota ini memang aneh, tetapi juga baik. Setidaknya kita telah keluar dari gurun. Awalnya aku berpikir ada sesuatu yang jahat di bawah jurang, tetapi sekarang tampaknya setidaknya ada kota dan penduduk. Meskipun agak kumuh, setidaknya aku bisa merasa nyaman. Ning Changjiu menatap kursi kuno di bawahnya, mengingat pertempuran di gurun, dan merasakan hal yang sama. Setiap butir pasir di sana kemungkinan besar mewakili mayat orang-orang yang tewas di sana. Setiap langkah yang kau ambil dapat mewakili kehidupan seorang raja iblis yang dulunya kuat. Jurang, tampaknya, adalah tempat berkembang biaknya makhluk-makhluk beracun. Setelah habis aktif, roh-roh mati akan hidup kembali, dan mereka yang akhirnya muncul akan layak melihat cahaya matahari lagi dan menjadi senjata bagi keluarga kerajaan. Apakah kita sekarang berada di bawah tanah? Tanya Bloodfeather Lord. Mungkin. Menurut penalaran dasar, dunia bawah terletak di bawah jurang. Ini bukan wilayahku, desah Bloodfeather Lord dengan nada tegas. Ning Changjiu berkata dengan dingin, jangan khawatir. Aku akan memberimu tempat tinggal baru dalam beberapa hari. Bloodfeather Lord berseru dengan takjub, bukankah istrimu bilang dia akan mengembalikan tubuhku setelah aku membunuh 100 roh jahat? Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Roh kitab suci pedang mencibir, istri. Bukankah kau dengan teguh mendukung Zhao Xianger? Ini, masalah yang mendesak, bantah Bloodfeather Lord, tersipu. Ning Changjiu menatap pedang compang camping di pinggangnya dan berkata, baiklah, aku akan membawamu berburu roh jahat malam ini. Setelah itu, Ning Changjiu berdiri dan berjalan keluar, menembus kegelapan. Ia juga ingin mengamati kota dengan saksama, mencoba menemukan petunjuk apapun tentang dunia luar. Namun, penduduk kota Broken Boundary telah menghabiskan 7 atau 800 tahun tanpa menemukan jalan keluar, bayangan yang tak diragukan lagi membebani pikirannya. Langit tak berbintang, angin sepoi-sepoi berdesir di malam yang gelap, menggesek ranting-ranting pohon saat melewati halaman. Jauh di sana, langkah kaki terdengar samar. Ia mendorong pintu dan berjalan keluar halaman. Di kedua sisi gerbang, lentera-lentera merah terang menaunginya. Lentera-lentera ini terbuat dari anyaman bambu yang rapat, cahayanya terang namun dingin, persis seperti di kota Linhe. Di sepanjang jalan ini, lentera-lentera merah tergantung di kedua sisinya, dan jalan berbatu itu tampak seperti sungai yang mengalir di antara lautan bunga merah. Menurut Cao Xiaoli, ada lebih dari 60 rumah tangga di sini, semuanya adalah keturunan keluarga kerajaan. Karena setiap kelahiran mengencerkan darah dewa keluarga kerajaan, tidak seperti rakyat jelata di kota, anggota keluarga kerajaan lebih ketat dalam praktik melahirkan anak, memprioritaskan pernikahan yang sah antar keluarga. Istana kerajaan terletak lebih ke timur, karena menurut legenda, di sanalah matahari benar-benar terbit. Ning Changjiu menyeberangi jalan panjang dan keluar. Kota Broken Boundary terbagi menjadi dua bagian, wilayah kerajaan memiliki tembok khusus, dan kota luar juga memiliki tembok dengan tinggi yang kurang lebih sama. Karena monster di luar kota semakin sulit diakses dalam beberapa tahun terakhir, banyak pertahanan dan benteng yang terbengkalai dan tampak agak bobrok. Tidak banyak patroli di dalam kota kerajaan, hanya tim kecil yang berkeliaran di kota. Saat itu tengah malam, dan gerbang kota masih terbuka sedikit. Beberapa gerobak pengangkut barang dibawa masuk. Ditarik bukan oleh lembu atau kuda, melainkan oleh makhluk mirip kumbang, sangat besar, dengan cangkang emas pucat dan tanduk seperti kumbang tanduk panjang. Ning Changjiu merapal mantra siluman, membaur tanpa suara di antara kerumunan, menghindari deteksi, dan mencapai tepi kota. Saat ia meninggalkan kota kerajaan, hawa dingin yang samar menyelimutinya. Bangunan-bangunan tempat tinggal berdempetan, dan paving batunya tidak semulus dan sehalus di kota kerajaan, ketidakrataan itu terasa saat ia berjalan. Sebuah sungai mengalir deras di kota, aliran mata air tersembunyi yang terus-menerus digali dari tanah. Ning Changjiu berjalan dengan tenang di jalan.
Jika aku tidak mengetahuinya sebelumnya, aku tidak akan percaya bahwa ini adalah dunia bawah tanah. Tuan Sueyu mendesah, ini sangat mirip dengan spesifikasi kota-kota di banyak dinasti manusia. Ning Changjiu berkata, tentu saja ini bukan dunia bawah tanah biasa. Ini mungkin sebuah kota di bekas kerajaan dewa, dan runtuh ke bawah tanah bersama kerajaan dewa. Kerajaan dewa, tanya Tuan Sueyu dengan bingung, bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh dewa tertinggi? Roh Sutra Pedang mencibir, jika kau adalah dewa agung, dan kau telah mengembangkan kemampuanmu hingga tingkat yang tak tertandingi, maukah kau membuka duniamu sendiri dan melepaskan diri dari kendali penguasa kerajaan dewa? Tuan Sueyu, yang mendambakan kebebasan, segera berkata, tentu saja. Hanya saja dewa yang menciptakan kota ini tampaknya telah mati sekarang, dan seluruh dunia adalah wilayah kekuasaan penguasa kerajaan dewa. Jika kau adalah dewa utama, dan kau menyaksikan wilayah kekuasaanmu direbut, tidakkah kau ingin segera menghancurkannya? Tuan Sueyu khawatir, lebih baik menjadi burung baik yang menaati aturan. Sosok Ning Changjiu bergerak cepat di malam hari. Tidak ada lentera yang digantung lebar di kota yang ramai ini, dan sebagian besar gelap. Hanya beberapa orang yang menyalakan api unggun redup di rumah mereka. Di atap banyak rumah, terdapat beberapa anak laki-laki yang bermeditasi dan berlatih bela diri, seolah-olah menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ning Changjiu mencapai tepi luar tembok kota. Ia mendongak ke atas, menatap bangunan menjulang tinggi itu, yang tampak seolah telah ditembus berkali-kali, permukaannya dipenuhi jejak-jejak kuno yang lusuh. Pria-pria berjubah jerami berjalan ke sana kemari, pedang terikat di pinggang, senjata api buatan tangan di tangan mereka. Tembok yang megah itu memisahkan dua dunia. Ning Changjiu memang mampu menghunus pedangnya, tetapi ia menahan diri. Lagi pula, dunia luar masih asing, dan bergerak larut malam itu berisiko. Kota bobrok ini sepertinya tidak terlalu istimewa, kata penguasa bulu darah. Dengan kekuatan dewa tanpa kepala itu, jika saja ia bisa menciptakan kota seperti ini, sungguh menggelikan. Ning Changjiu bergumam dalam hati, tapi jika dewa tanpa kepala adalah dewa tempat ini, lalu siapakah dewi yang dibicarakan Cao Xiaoli? Roh kitab suci pedang berkata, kau lebih kuat daripada siapapun di kota ini. Mereka tidak bisa pergi terlalu jauh, tetapi kau bisa. Mungkin begitu kau keluar, semuanya akan beres. Ning Changjiu berkata, kanselir dan yang lainnya mungkin akan waspada terhadap kehadiranku. Roh kitab suci pedang dengan yakin menyatakan, mungkin tidak ada satu orang pun di kota ini yang telah mencapai alam istana ungu. Kau tidak perlu khawatir. Ning Changjiu mengangguk, memahami maksudnya. Bukan karena kota alam rusak kekurangan kultivator berbakat, melainkan karena tanah yang mendukung mereka kurang. Energi spiritual langka, dan seluruh kota kehilangan aura yang utuh. Yang terpenting, keterpencilannya tampaknya mencegah datangnya guntur surgawi. Apakah seseorang memasuki alam istana ungu terlebih dahulu, yang memicu kesengsaraan iblis hati dan guntur surgawi, atau apakah kesengsaraan iblis hati dan guntur surgawi datang terlebih dahulu, dan baru setelah mengatasi kesengsaraan tersebut seseorang dapat memasuki alam istana ungu? Pada saat kesengsaraan, apakah seseorang dianggap berada di alam istana ungu atau alam umur panjang? Ini telah menjadi perdebatan sejak zaman kuno. Jika yang terakhir yang terjadi, maka tak seorang pun di kota alam rusak akan pernah bisa mencapai alam istana ungu, karena tempat ini benar-benar ada di alam rusak, tak mampu menarik guntur surgawi. Roh kitab suci pedang mendesah, waktu mengalir berbeda di jurang waktu dibandingkan di sini. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang telah hilang. Mungkin butuh 1 abad sebelum kita bisa lolos. Penguasa bulu darah juga merasa sedih. Apakah menurutmu yang mulia akan menunggu Tuan Ning kita selama 100 tahun? Roh kitab suci pedang berkata, aku tidak tahu siapa yang mulia, tetapi Lu Jiajia pasti akan ada di sana. Namun, dalam 100 tahun, Lu Jiajia pasti sudah tiba. Jika dia turun ke jurang saat itu, aduh. Ning Changjiu mendengarkan kata-kata mereka, merasakan gelombang kekhawatiran, tetapi berpikir berlebihan itu sia-sia. Ia berjalan-jalan di kota sebentar dan mendapati banyak keluarga miskin juga menempatkan beberapa binatang batu aneh di depan pintu. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari mereka. Ning Changjiu berbalik dan berjalan menuju kota kerajaan. Tak lama kemudian, impian mereka untuk menjadi tak terkalahkan yang telah mereka bahas sebelumnya pun pupus. Saat melewati sebuah gang, seberkas cahaya putih berkelebat di mata Ning Changjiu. Sebelum cahaya putih itu muncul dan Ning Changjiu melangkah masuk ke gang, jantung Taonya berdengung. Kewaspadaan di hatinya menggerakkan tangannya. Ia segera menghunus pedang patah itu dan menusukkannya tanpa suara dalam kegelapan. Niat membunuh datang belakangan, tetapi tiba lebih dulu, menyatu di ujung pedang patah itu, dan menebas ke arah bahaya yang mendekat. Suara, nyaring dari suara-suara yang saling bertentangan terdengar sekilas di malam hari. Pedang yang ditusukkan Ning Changjiu tampaknya menemui suatu halangan, tak mampu menembusnya dalam-dalam. Ia mencondongkan tubuh ke depan, pedang di tangan, tangannya yang bebas berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan ke depan.
Di dalam telapak tangan itu, kelima jarinya bergerak secara konstan, dipenuhi dengan teknik pedang Tianzong dan rahasia Tao. Krak, telapak tangan mereka beradu di udara, waktu yang tepat, seolah-olah secara kebetulan. Kekuatan telapak tangan lawan mengandung kekuatan yang benar-benar tak tertembus, bagaikan tembok benteng yang berdiri selama ribuan tahun, tak tergoyahkan. Tubuh Ning Changjiu terguncang mundur, kesadarannya hancur oleh pukulan itu, meninggalkan sedikit kekosongan di benaknya. Ia segera menekan jari-jarinya di antara alisnya, memperbaiki cacat yang tertinggal di benak Taoisnya. Pada saat yang genting ini, tangan lawan terus menekan ke depan tanpa henti. Ia tidak bisa merasakan ketajaman bilah pedang itu, sehingga tidak bisa langsung mendeteksi asal serangan lawan. Pedang Ning Changjiu yang patah direbut oleh lawan, dan setelah energi spiritual di ujungnya terkuras, pedang patah itu kehilangan tumpuannya untuk sementara, menyebabkan Ning Changjiu, yang sedang maju dengan pedang, sedikit condong ke depan. Lawan dalam kegelapan itu berniat merebut pedang itu dengan tangan kosong, tetapi tiba-tiba berteriak, "Huh!" Pada saat itu, niat membunuh dalam pedang Ning Changjiu lenyap tanpa jejak. Itu bukan lagi pedang, melainkan embusan angin yang dengan sembarangan melewati ruangan, tanpa menyisakan ruang untuk pertahanan. Sebuah teknik dari paruh kedua kitab suci pedang mandat surgawi. Dengan sekejap, cahaya merah, bagaikan semburan api yang tiba-tiba, seketika menerangi malam. Penguasa bulu darah menjerit, mengepakkan sayapnya, terpaksa terbang dari pedang yang patah. Ia mengepakkan sayapnya ke arah musuh yang telah menghancurkan habitatnya, menyemburkan bulu pedang dan api. Saat cahaya pedang mendekati lawannya, cahaya itu tertiup angin tak terlihat. Penguasa bulu darah menjerit dan mundur, mencari sesuatu untuk menopang jiwanya yang rapuh. Ranah dao pedang pamungkas Ning Changjiu retak setelah dihalangi oleh lawan. Retakan ini fatal, dan ranah daunnya pun lenyap dengan cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, serpihan besi beterbangan dari pedang yang lapuk itu, lalu hancur berkeping-keping oleh energi spiritual kedua belah pihak. Ning Changjiu yakin bahwa lawannya adalah seorang master, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada Perdana Menteri. Mungkinkah raja sendiri yang datang untuk menghabisinya? Namun anehnya, ia tidak merasakan niat membunuh dari lawannya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi gerakan pedang Ning Changjiu tidak lambat. Api pedang menyala, menerangi ujung jubah hitam lawan, dan helaian rambut perak yang sangat halus berkibar dalam kegelapan. Entah mengapa, di matanya, setiap helai rambut perak tampak melambat. Kemudian, Ning Changjiu menyadari bahwa kecepatan pedangnya juga melambat. Seolah-olah waktu sengaja diulur. Namun, kecepatan lawannya normal. Ning Changjiu menyaksikan tanpa daya saat lawannya merebut pedang dari tangannya. Jika dia ingin membunuhnya saat ini, itu akan menjadi tugas yang sangat mudah. Ning Changjiu tidak mengerti mengapa hukum waktu di jurang tidak dapat mengganggunya, tetapi penjara yang ditarik oleh orang ini dengan alam semesta membatasi gerakannya. Namun setelah menang, lawannya tidak memilih untuk menusukkan pedangnya ke dadanya. Sebuah tangan putih yang indah terentang dari jubah hitam lawannya. Tangan itu sangat ramping dan indah, dan setiap tulang tangan itu seperti sebuah karya seni yang sangat indah, yang sangat kontras dengan pedang patah yang telah lapuk. Ning Changjiu memperhatikannya menggenggam pedang dan mendorongnya dengan tangannya. Pedang kembali ke sarungnya. Jari-jari orang itu dengan lembut menyentuh ujung jubah hitam, memilin ujung jubah yang sedikit rusak akibat luka bakar pedang. Ia dengan lembut melepas jubah hitam itu, memperlihatkan wajah bak seorang gadis muda. Rambut peraknya tergerai lembut, berkilau terang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan bibirnya mengerucut, membentuk senyum lembut. Ia dengan ringan menggambar kekosongan dengan jarinya, dan kurungan waktu yang telah memenjarakan Ning Changjiu pun terangkat dengan mudah. Ning Changjiu menatap wanita berambut perak berjubah hitam di hadapannya. Matanya jernih dan transparan, berkilauan bagai batu giok, meskipun lebih halus dan melamun. Lingkaran cahaya yang berputar di sekitar bagian putih matanya mengingatkannya pada bulan yang tak ada di dunia ini. "Siapa kau?" Ning Changjiu menatap matanya, tangannya bertumpu pada dahan besi di pinggangnya. Wanita itu menatapnya dengan senyum lembut, gerakannya tampak melambat setengah ketukan, namun tetap mengalir dan alami, bagai angin sepoi-sepoi. Wanita itu mengulurkan tangannya yang lain, dan di telapak tangannya yang halus dan lembut terdapat sebuah benda putih prisma, menyerupai penggaris kecil. Ia berkata dengan lembut, "Ini adalah tanda dari Aula Roh Bintang. Aku di sini atas perintah tuanku. Jika kau punya waktu luang suatu hari nanti, kau bisa menggunakan ini untuk pergi ke Aula Roh Bintang. Tuanku ingin bertemu denganmu." Ning Changjiu dengan ragu mengambil batu putih yang dipoles halus itu. "Siapa tuanmu? Mengapa dia tidak datang sendiri?" Ning Changjiu bertanya. Wanita itu merapikan jubahnya yang agak acak-acakan dan berkata, "Guruku tidak punya nama, kami memanggilnya Siming." Ning Changjiu ragu sejenak, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana kultivasi gurumu dibandingkan denganmu?" Wanita itu tersenyum lembut, "Bagaimana mungkin kunang-kunang bisa menandingi terangnya bulan?" Setelah itu, ia menurunkan alisnya, membungkuk, lalu berbalik dengan anggun. Jubah gelapnya menyatu dengan malam, lenyap dalam sekejap.
Niat membunuh antara hidup dan mati kembali normal, hanya jejak pedang yang banyak di dinding kedua tempat itu yang tersisa, mengungkap pertempuran yang telah terjadi di sana. Sui Yujun, seperti ayam tua yang basah kuyup, berjongkok di atas dudukan lentera, sayapnya disilangkan, jiwanya gemetar dalam kegelapan. "Paman Ning, tolong!" teriak Sui Yujun dengan sedih. Ning Changjiu mencabut pedang abadi Minglan yang kini patah dan menyusut, dan berkata, "Sudahlah." Sui Yujun mundur dengan wajah getir. Ning Changjiu masih dihantui oleh apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa tujuan kemunculan tiba-tiba wanita misterius itu? Apakah itu sebuah isyarat ketulusan, atau sekadar unjuk kekuatan? Ning Changjiu memutar batu giok putih panjang di tangannya, ragu akan sifat aslinya. Ia tak akan berani memasuki aula roh bintang sampai ia bisa melepaskan diri dari penjara spasialnya. Ning Changjiu menghela napas, selalu ada orang yang bisa melampauimu. Sepertinya ada master lain di kota ini. Roh kitab suci pedang berkata dengan dingin, hukum Zhou jauh lebih mendalam dan langka daripada hukum Yu. Ia telah menguasainya dengan begitu sempurna. Jika seorang pelayan bisa melakukan ini, seberapa hebat lagikah masternya? Ning Changjiu berkata, singkatnya, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan sekarang. Ia menatap pedang patah di tangannya dengan iba, berpikir jika itu bukan pedang Lu Jiajia, ia pasti sudah membuangnya sejak lama. Roh kitab suci pedang masih merenungkan langkah wanita itu sebelumnya, berkata, kota ini pasti dipenuhi kekuatan dewa tertentu, atau mungkin wanita itu bukan sekadar anggota keluarga kerajaan, melainkan keturunan langsung seorang dewa. Ning Changjiu memiliki pikirannya sendiri, tetapi ia tidak mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, ia mengamatinya dengan indera ilahinya, menerangi istana ungu. Gagak emas sebagian besar telah kembali ke wujud aslinya, meskipun masih tertidur. Kilau keemasan kusam perlahan muncul kembali pada bulu-bulunya yang dulu kusam, tetapi prosesnya lambat, dan tidak jelas kapan ia akan terbangun. Ning Changjiu mengumpulkan pikirannya dan berjalan kembali ke kota kerajaan. Kembali ke halaman, ia mendengar suara berdentang dari dalam. Ia mendekati pintu dan mendapati ruangan yang tadinya rapi kini berantakan, kursi-kursi terbalik, tirai meja robek, dan buah dari mangkuk buah berjatuhan di lantai. Dari dalam, suara cemas Cao Xiaoli terdengar. "Bos, kemana saja Anda? Wow, keluar. Jangan menakutiku. Kalau kau pergi, aku akan masuk neraka. Bos, apa kau bersembunyi dariku? Aku tidak mau tawaranmu kemarin. Kalau kau keluar, aku akan menyetujui apapun." Petik 2. Petik 2. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Ning Changjiu sampai di pintu kamarnya dan melihatnya terbaring di lantai, memindahkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Ia menyeka air matanya dan mengintip ke dalam. Ning Changjiu mengetuk pintu pelan. Ekspresi Cao Xiaoli membeku. Perlahan, ia berbalik dan melihat pria berbaju putih berdiri di ambang pintu. Tubuhnya yang kelelahan tampak terkuras abis karena gembira. Ia terkulai di lantai, kaki rampingnya terentang, roknya tersingkap. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata, "Bos, kemana saja kau? Aku mencari kemana-mana tapi tidak menemukanmu." Petik 2. Ning Changjiu melihatnya tertidur lelap dan tidak menyangka ia akan bangun secepat ini. Ia berkata dengan tenang, "Namaku Ning Changjiu, yang berarti panjang umur. Panggil aku dengan namaku mulai sekarang." Cao Xiaoli berhenti sejenak, menyeka air matanya. Ia mengusap wajahnya, merasa tersanjung. "Oke, bos." Ning Changjiu mengangguk, "Ingat untuk membereskan kamar." "Baik, bos." Gadis itu buru-buru berdiri. Ning Changjiu menghela napas, semakin meragukan masa-masa Zhao Xianger dan Lu Jiajia di sekitarnya. Ia bahkan bertanya-tanya apakah permainan pedangnya melambat hari ini karena 3 orang idiot di sekitarnya. Ning Changjiu berjalan menuju kamarnya. Cao Xiaoli tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Bos, aku ingin tidur denganmu." "Hah?" Ning Changjiu terkejut, diam-diam terkesan dengan adat istiadat sederhana orang-orang di sini. Wajah Cao Xiaoli yang berlinang air mata berkerut, dan ia berkata, "Bagaimana jika kau menghilang lagi?" Ning Changjiu berkata, "Aku suka tidur sendiri." Cao Xiaoli menepuk-nepuk wajahnya, merasa dirinya cukup cantik. Ia hanya bisa menghela napas, "Bos, kau sungguh mulia." Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Lumayan." Set, seru roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah serempak. Jika kedua wanita itu menanyakan pertanyaan ini, mereka mungkin akan memberikan jawaban yang sangat berbeda. Setelah Ning Changjiu kembali ke kamar, Cao Xiaoli mulai merapikan, meletakkan barang-barang yang berserakan kembali ke tempatnya dengan rapi. Setelah kamar rapi, ia tersenyum puas, lalu membungkus dirinya dengan selimut dan pergi ke pintu Ning Changjiu, berbaring di lantai. Ia memang mudah terbangun, jadi gerakan sekecil apapun dari bosnya akan membangunkannya. Pagi-pagi sekali, ketika Cao Xiaoli bangun, ia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur lagi. Ini, Cao Xiaoli mencubit selimut, dan teringat sesuatu. Ia segera berdiri, mengambil beberapa bola benda, lalu melompat dari tempat tidur dan berlari keluar rumah. Ia melihat sekeliling dengan mata tajam, dan baru ketika melihat pemuda itu duduk di halaman, ia merasa lega.
Ia diam-diam berjalan di belakang Ning Changjiu, menepuk bahunya dengan lembut, dan berkata dengan malu-malu, "Bos, saya ingat saya tidur di lantai kemarin." "Apakah Anda, kau pulang sambil tidur?" jawab Ning Changjiu, matanya terpejam, suaranya tidak serak atau hambar. "Oh," jawab Cao Xiaoli lemah, matanya segera berbinar kembali. "Bos, kau roh dari Si Yuan, dan kau tidak mengenal tempat ini. Sebagai penduduk asli kerajaan kota Broken Boundary, aku akan mengajakmu berkeliling kota. Ada banyak roh sepertimu di sini, tapi jangan khawatir, mereka tidak secantik dirimu. Dan, sesuatu yang besar akan terjadi di kota ini akhir-akhir ini. Akan sangat ramai. Sesuatu yang besar." Ning Changjiu samar-samar merasa ini ada hubungannya dengan pembunuhan tadi malam. Cao Xiaoli tersenyum misterius, mengenakan gaun, sepatu, dan kaos kaki yang dibawanya dengan tergesa-gesa saat ia berlari keluar ruangan, dan berkata, "Tunggu sampai aku mengajakmu melihatnya, dan kau akan tahu." Baru setelah Cao Xiaoli berpakaian, Ning Changjiu membuka matanya. Ia juga ingin tahu lebih banyak tentang kota ini, jadi ia tidak menolak. Akhirnya, Cao Xiaoli membawanya ke sebuah bangunan mewah di kota kerajaan dan berkata, "Ini Yilu." Menurut teks-teks kuno, sepertinya, Jianglou atau Cuguan. Lagi pula, tempat ini lebih indah daripada istana kekaisaran, dan ada banyak wanita cantik di dalamnya. Ning Changjiu berpikir, seperti dugaannya, setiap kota pasti memiliki rumah bordil. Ia berkata tanpa daya, "Apakah ini masalah besar yang kau bicarakan?" Cao Xiaoli, menyadari ekspresinya yang tidak ramah, segera menggelengkan kepalanya dan langsung ke intinya, "Bukan. Yilu ini dihuni oleh wanita cantik tak tertandingi bernama Su Yansu. Seorang pendekar pedang bernama Xing Yuan dari keluarga kerajaan baru-baru ini mengancam tidak hanya untuk menebusnya tetapi juga untuk menikahinya." Ning Changjiu tetap tenang, hanya merasa bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari, dan bahwa kota ini pasti pernah ada di bumi untuk sementara waktu. Cao Xiaoli kemudian membawanya mengunjungi Yilu. Ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan Ning Xiaoling tetapi tidak pernah dilakukannya. Hari ini, secara kebetulan, Ning Changjiu beruntung bertemu dengan wanita yang sangat dipuji Cao Xiaoli. Ia duduk lemah di balik tirai bermanik-manik, menggenggam sitar tipis berpernis merah. Wajahnya yang elok dipoles dengan indah, dihiasi aplikasi-aplikasi halus. Bahunya sedikit membungkuk, seolah-olah ia malu, memancarkan rasa kasihan dan perlindungan. Tatapan Ning Changjiu padanya tetap tenang, seolah-olah ia sedang memandangi vas indah dari tungku pembakaran kekaisaran. Ia tidak tahu asal-usulnya, tetapi ia yakin ia bukanlah wanita tercantik di kota Broken Boundary. Ia mungkin telah melihat wanita tercantik di kota Broken Boundary tadi malam.